Waalaikumsalam. Ibu mau bertanya dulu. Ini untuk gambaran apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ibu mau bertanya dulu. Ketika kalian belajar, itu siapa yang lebih senang praktek? Angkat tangannya. Hampir semua berarti lebih senang praktek ya. Kemudian siapa yang lebih senang ketika belajar itu mendengarkan? Enggak. Kalau lihat, hampir semua. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini itu kita akan mempelajari tentang gaya belajar. Nah, tolong hatinya dikeluarkan. Boleh? Silahkan buka aplikasi Play Store, kemudian download aplikasi Aku Pintar. Oke, ini ada nih yang ada logonya tuh AP. Silahkan dibuka di Play Store-nya. Ketemu aplikasinya? Download semua aplikasinya? Nah, silakan buat akunnya. Itu ada kan pilihannya di bawah tuh kan, ada yang pertama masuk, kemudian daftar. Silakan dibuka bagian daftar. Sudah daftar? Nah, nanti ketika kalian sudah daftar, itu silakan di scroll ke bagian bawah. Ini ada pilihannya, silakan dibuka bagian ini, belajar pintar. Di situ nanti kalian harus mengisi biodata sama alamat. Sudah semua? Nah, kalau sudah kembali ke awal, silakan buka bagian ini, minat kita. Sudah? Sudah. Ada tes apa aja? Nah, sekarang silakan dibuka bagian tes gaya belajar. Silakan dikerjakan. Ini ada nih. Hah? Iya, yang sesuai. Kan yang pertama nih ada nih pernyataannya. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya itu kan ada opsinya A, B, C. Iya, silakan dipencet. Opsinya silakan dipencet. Ini opsinya Pak. Terus ya? Ini tadi udah keluar nih. Mana yang lebih dominan ya? Di sini. Yang kinestetik siapa? Yang gaya belajarnya auditory siapa? Sendiri? Visual tadi siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian sudah baca tuh penjelasan di dalam hasilnya itu tadi. Menjelaskan sedikit. Bisa mengetahui gaya belajarnya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Bisa lebih tahu kemampuannya di mana, condongnya di mana. Oke. Masing-masing gaya belajar itu mempunyai keunggulannya masing-masing. Nah, ada yang suka ketika sambil melihat aja bisa paham, ada yang harus sambil mendengarkan baru paham, kemudian ada juga yang harus praktik dulu baru paham. Nah, setiap kalian itu contohnya satu nih, gaya belajar visual. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar visual itu biasanya lebih gampang memahami sesuatu ataupun menangkap materi ketika memang benar-benar fokus melihat penjelasan yang disampaikan oleh guru. Nah, biasanya seseorang yang memiliki gaya belajar visual, kalian belajarnya apa tadi? Gaya belajarnya apa? Visual.
Tahu nggak yang dijelaskan tadi? Apa yang dijelaskan tadi? Jadi ini kebetulan apa? Seseorang yang mempunyai gaya belajar visual kayak Irfan tadi nih, Ibu lagi menjelaskan di depan. Ketika Irfan nggak fokus sama itu, apa yang terjadi kan? Blank. Nah, itu. Nah, jadi orang yang memiliki gaya visual itu lebih mudah memahami sesuatu hal ketika mereka benar-benar fokus melihat. Kemudian juga ketika penjelasan atau hal tersebut itu menarik bagi mereka. Misalkan itu belajarnya lebih mudah nih kalau misalkan nanti Ibu tampilkan gambar-gambar nih di PPT kayak gini, atau nanti Ibu tampilkan diagram. Nah, untuk seseorang yang mempunyai gaya belajar visual kayak si Irfan ini, itu mereka bakal lebih gampang memahami sesuatu ketika dalam catatannya itu bisa dibuat mapping. Kemudian juga biasanya nih, Irfan di bukunya biasanya cara-cara nggak? Iya. Nah, itu salah satu gaya pendukung daripada gaya belajar visual. Biasanya nih lebih gampang kalau sambil coret-coret, ada nanti permainan warna di sini, judulnya warna merah, keterangannya warna hitam. Nah, itu untuk gaya belajar visual. Nah, kemudian yang kedua, yang memiliki gaya belajar auditory itu biasanya akan lebih gampang memahami pembelajaran ataupun sesuatu yang berdiskusi. Misalkan kalau nggak paham, Melda diskusi sama Denny. Den, ini tadi gimana ya, Den? Untuk gaya belajar kinestetik itu ketika mereka belajar akan lebih efektif mereka sambil melibatkan gerak tubuh. Nah, misalkan waktu belajar sama Pak Daniel nih, praktek kalian hidupin alat ini tadi, tunjukin dong, coba dia praktek. Nah, itu ketika kalian memiliki gaya belajar kinestetik. Betul. Depan, saya belajar tadi apa Pak? Visual. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa lebih memahami materi? Bukan sedikit sampaikan penyimpulan, kemudian juga ada sedikit nanti tugas untuk kalian. Nah, ini yang kami simpulkan dulu. Berdasarkan pembelajaran kita, setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya estetik, ada yang auditory. Nah, setiap kemampuan itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi tidak bisa kamu samakan antara kamu sama temanmu. Bisa jadi kamu auditory, temanmu kinestetik. Ketika kamu nyoba kinestetik, apa yang terjadi? Nah, kamu tidak akan memahami apa yang kamu pelajari. Nah, kemudian selain kalian harus mengembangkan potensi kalian juga harus bisa menghargai potensi orang lain. Setiap orang punya potensinya masing-masing. Tidak bisa kalian memaksakan potensi orang lain harus sesuai dengan potensi kalian. Keahlian orang lain harus sesuai sama keahlian kalian. Tidak bisa. Kan kalian buat jurnal harian yang mana nanti di situ dalam proses 1 minggu ke depan mulai hari ini sampailah di hari Kamis minggu depan. Nah, itu kalian coba kegiatan kalian ketika belajar apa? Misalkan praktek sama Pak Daniel. Nah, yang kemampuannya di luar daripada kinestetik itu boleh dibuat gimana sih cara kalian itu bisa memahami pelajaran itu. Misalkan yang gaya belajarnya tadi
lebih kepada visual, Bu, saya buat main mapping, Bu. Kemudian yang lebih ke auditory, Bu, saya tanya sama teman saya yang memiliki kemampuan kinestetik, ini caranya gimana sih supaya dia bisa membantu saya menjelaskan, Bu. Saya bisa berdiskusi sama dia sehingga walaupun gaya belajar kami berbeda, saya tetap bisa memahami apa yang dipelajari, kemudian apa yang dijelaskan oleh Pak Daniel, Bu. Seperti itu. Jadi selama 1 minggu ke depan silakan kalian buat jurnal kalian. Bagaimana cara kalian memahami materi pelajaran? Nanti di pertemuan minggu besok itu silakan dikumpulkan jurnal hariannya sama Ibu. Karena waktu kita juga sudah habis, tadi juga sudah bunyi bel pergantian jam. Untuk hari ini Ibu selesaikan sampai di sini. Jangan lupa jurnalnya dibuat, oke? Nah, Ibu ucapkan sama anak-anak Ibu yang hebat, terima kasih sudah mau bekerja sama. Kemudian juga karena kita dilarang untuk membawa HP, silakan HP-nya dikumpulkan di meja.